Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas beberapa besaran gas ditinjau dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Ya, ada beberapa kajian gas yang perlu kita pahami. Salah satunya misalnya mencari laju dengan peluang maksimum. Jadi ketika kita melihat sebuah assembly itu adalah ruang tertutup, ya, di mana di dalam ruang tertutup itu terisolasi secara energi, terisolasi secara energi dan partikel. Nah, berarti dia adalah adiabatik. Ya, adiabatik. Nah, di dalam assembly ini ada banyak partikel yang memiliki tingkatan energi berbeda-beda, artinya dia memiliki energi kinetik. Jadi memiliki energi kinetik. Karena memiliki energi kinetik, dia akan bergerak secara acak, ya, ke kanan, kiri, atas, bawah, dan seterusnya. Maka karena dia bergerak secara acak, maka ada distribusi partikel, distribusi kecepatan partikel, ya. Distribusi kecepatan partikel yaitu N terhadap V. Jadi ini adalah distribusi partikel berdasarkan kecepatannya. Ya, distribusi partikel berdasarkan kecepatannya. Sehingga dengan demikian, kalau kita ingin mengetahui laju dengan kecepatan maksimum, ya, laju dengan bukan laju dengan kecepatan maksimum, laju dengan peluang maksimum, artinya partikel dengan kecepatan dominan dari partikel-partikel tersebut, gitu. Jadi yang paling banyak, yang peluangnya paling maksimum, paling banyak, gitu. Jadi kalau kita lihat secara umum, ya, kecepatan partikel itu bisa dimulai dari 0, ya. Mulai dari 0 sampai tak berhingga. Itu dia yang jadi permasalahannya. Tetapi kalau kita anggaplah misalnya itu makin banyak, kemudian anggaplah partikelnya misalnya dia akan semakin banyak jumlahnya, kemudian menurun, dimana ini adalah kecepatan, ini adalah jumlah NV. Artinya ada kecepatan paling maksimum, berarti Vmax itu, ya, dengan peluang probabilitas paling maksimum, jumlahnya paling banyak di sini. Nah, bagaimana carinya? Jadi secara kalkulus kita kan sudah tahu bahwa peluang maksimum itu, laju dengan peluang maksimum itu ditentukan ketika titik kritis. Apa yang dimaksud dengan titik kritis? Puncaknya, ya, lembah. Nah, ini puncak, ya, lembah gitu, ya. Lembah itu ketika fungsinya di lembah atau dia berbelokan, belok. Ini adalah titik kritis. Di sini nih titik kritis, ini di titik kritis, ini titik kritis. Jadi, nah, karena fungsinya itu, fungsi partikelnya itu makin banyak kemudian menurun, artinya dia di puncaknya berapa, probabilitas maksimumnya berapa. Nah, titik kritis itu dilambangkan sebagai turunan pertama, turunan pertamanya harus 0, artinya dia mencapai titik maksimalnya kemudian turun, gitu. Itu jadi titik kritis. Nah, dengan menggunakan NV pada persamaan 3.17 gitu, ya, maka kita akan dapatkan persamaan NV-nya, gitu, ya. Nah, di mana NV-nya itu sebanding dengan ini. NV dV sebanding dengan 4V BV M pangkat 3 eksponensial alfa dikalikan V kuadrat kali eksponensial minus MV kuadrat per 2 KT.
dV ya ini. Nah, kalau kita misalnya pertanyaannya di sini ada unsur eksponensial alfa, maka kita harus cari solusi untuk eksponensial alfa ya. Nah, dengan mencari solusi ungkapan dari eksponensial alfa, kita dapatkan bahwa eksponensial alfa itu nilainya sebanding dengan ini ya, pada persamaan 4.34. Sehingga persamaan distribusi partikel berdasarkan kecepatannya itu menjadi 4V n ini adalah jumlah partikel, m masanya kali pangkat 3/2 per 2V kt pangkat 3/2 kalikan V kuadrat kali eksponensial minus m P kuadrat per 2 kt dV. Jadi variabel ini ditentukan oleh apa? Pertama, jumlah partikel, massa, suhu, dan kecepatan. Ya, ini ada suhu di sini, ada suhu di sini. Dan massa anggaplah jumlah partikelnya tetap, massanya juga tetap, sehingga kita akan mendapatkan distribusi partikelnya sebesar ini ya. Kalau kita buatkan grafiknya, kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaannya apa pengaruh suhu? Ini adalah pengaruh suhu. Ternyata kalau kita buatkan kurvanya, jika suhunya rendah, maka kita akan dapatkan kurva yang sempit. Artinya kecepatannya itu rendah, tetapi masing-masing partikel itu kecepatannya dekat dengan kecepatan maksimum. Ya, bahkan mungkin berimpitan gitu. Bahkan kalau misalnya nanti ketika kita melihat suhu yang sangat rendah, misalnya gitu ya, maka kecepatannya itu bisa jadi seperti delta Dirac, seperti tunggal gitu kecepatan partikelnya gitu. Bahkan bisa diam pada saat 0 Kelvin. Gitu ya. Nah, makin tinggi suhunya, makin besar energi kinetiknya, energi kinetik gasnya, maka kecepatan partikelnya makin besar kali ya, kecepatan maksimum partikelnya makin besar ya, peluang maksimumnya bahkan mungkin bisa gini, mungkin besar. Ini adalah T4. Jadi ketika suhu rendah makin naik ini T3 dan seterusnya gitu ya. Apa ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa ketika suhunya makin tinggi, makin banyak temperaturnya makin tinggi, kecepatan partikelnya juga makin meningkat. Sekaligus juga distribusi partikelnya makin lebar. Ya, makin lebar ini. Makin lebar. Biasanya digambarkan dengan FVHM. Ya, yaitu kecepatan ketika setengah tingginya. Jadi anggaplah ini setengah tingginya. Coba perhatikan nih lebar ya, cuma segini ya. Kalau ini setengah tingginya kira-kira ini. Tuh, makin lebar ya. Kalau ini setengah tinggi. Setengah tingginya itu ini. Makin lebar. Artinya apa ini? Ini menggambarkan bahwa distribusi partikelnya makin banyak, sehingga maksimumnya mungkin di Vm gitu, tetapi sebaran partikel kecepatan dari partikel itu makin banyak gitu. Sehingga dengan demikian ya kita bisa pertama mencari kecepatan dengan apa ya, dengan probabilitas maksimum ya, yang paling dominan lah gitu, yang paling banyak gitu. Nah, kita gunakan persamaan yang tadi ya. Kita dapatkan bahwa dengan menurunkan, nah ini kecepatan distribusi kecepatan berdasarkan distribusi partikel berdasarkan kecepatan. Kita turunkan terhadap kecepatan sehingga kita akan dapatkan ini, turunkan, hasilnya adalah bentuknya seperti ini. Nah, komponen ini tidak ada unsur kecepatannya. Oh, ada sih sebenarnya, cuma dia kan eksponensial ya, jadi dia tidak akan sudah dapat dianggap tidak berpengaruh. Yang menyebabkan dia sama dengan 0, dia adalah komponen di dalam ini eksponensial
dengan kecepatan maksimum pun itu tak berhingga itu akan nol, tapi bukan itu yang jadi yang jadi patokan, tapi yang paling patokan adalah dalam kurung 2V dikurangi MV pangkat 3 per KT, sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa kita dapatkan bahwa kecepatan maksimum dengan peluang maksimum itu sebesar akar 2 KT per M. Jadi kecepatan maksimum itu ditentukan oleh temperatur dan massa dari partikelnya tersebut. Jadi kalau partikel tersebut bermassa rendah, maka kecepatan makin tinggi. Ya. Kemudian kalau misalnya suhunya tinggi, maka kecepatannya juga tinggi. Kecepatan maksimumnya gitu ya. Kalau massanya berat, berarti kecepatannya akan lebih rendah gitu ya. Oke, itu adalah kecepatan dengan peluang maksimum. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan rata-ratanya? Kecepatan rata-rata didapatkan dengan mengintegralkan, ya. Kita gunakan integral pusat massa, sebenarnya ini disebutnya integral pusat massa, di mana kecepatan dikalikan ya kecepatan masing-masing partikel dikalikan dengan distribusi partikelnya, kemudian dibagi jumlah partikel total, sehingga integralnya atau kecepatan rata-rata itu sama dengan ini adalah komponen istilahnya komponen konstan ya. Jadi ini bukan diintegralkan terhadap dV, jadi tidak ada unsur dV-nya, jadi dia keluar. Kemudian ini ada salah tulis. Jadi harusnya bentuknya seperti ini. Bentar. Ya, bentuknya seperti ini. Ini ada pi kuadrat benar sebenarnya. Jadi nggak ada. Jadi kita integralkan bagian ini, sehingga kita akan dapatkan bahwa yang atas ini kita coret gitu ya. Ini kita coret, sehingga kita akan dapatkan bentuk lebih sederhana menjadi seperti ini, dimana V kali V kuadrat menjadi V pangkat 3, jadi integral 0 sampai tak berhingga V pangkat 3 eksponensial minus MP kuadrat per 2 KT dV per integral 0 sampai tak berhingga V kuadrat eksponensial minus MP kuadrat per 2 KT. Jadi perbedaannya ada di sini. Jadi ini ada V kuadrat, yang ini adalah V pangkat 3, yang ini bawah V kuadrat. Tidak bisa langsung dibagi kan? Kenapa? Karena harus diintegralkan dulu baru kita bagi. Ini juga harus diintegralkan dulu baru kita bagi. Nah, untuk menyelesaikan bentuk integral seperti ini, pertama sebenarnya kita buat secara parsial dulu. Jadi integralnya secara parsial gitu. Maka kita akan dapatkan nih ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, pertama bisa juga menggunakan prinsip integral eksponensial ya. Dengan cara sebenarnya kita ingin buat integral misalnya ini kita misalkan dulu ya, bahwa minus MP kuadrat per 2 KT ini sebanding dengan X ya, maka kita akan dapatkan bahwa dx itu ya, maaf jangan dulu ya. Nah, berarti V itu sebanding dengan akar 2 KT per M kali X pangkat setengah. Jadi V pangkat 3 jadi 2 KT per M pangkat 3 per 2 X pangkat 3 per 2. Kemudian kita turunkan yang atas, dV itu menjadi akar 2 KT per M kali setengah X pangkat minus setengah dx. Ya, kita sederhanakan. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang atas, sehingga kita akan dapatkan nih
kita masukkan, ternyata hanya unsur X saja kan yang diintegralkan, sehingga kalau kita masukkan ini menjadi 2kt per M pangkat 3/2 kali 2kt per M pangkat setengah, sehingga nanti kalau kita kalikan menjadi 2kt per M pangkat 2. Sisanya adalah X pangkat 3/2 dikali X pangkat minus setengah, sehingga bentuk integralnya menjadi ya akar 0 sampai tabel hingga X kali eksponensial minus X dx. Nah, bentuk ini disebut sebagai integral eksponensial atau disebut sebagai fungsi gamma. Fungsi gamma ya. Apa aturan fungsi gamma? Bahwa integral X pangkat N eksponensial minus X dx mulai dari 0 sampai tabel hingga itu sama dengan gamma N. Ya, gamma N, di mana nilai gamma N ini sendiri itu sama dengan N minus 1 faktorial. Oke. Nah, itulah kenapa, coba perhatikan. Oh, ini maaf. Ini itu adalah gamma N plus 1. Bentar. Ya, ini adalah gamma N plus 1. Atau nilai ini sebanding dengan N faktorial. Yang nilai ini nih. Nilai ini itu sebanding dengan N faktorial. Jadi ini kalau X pangkat N, jadi integral X pangkat N eksponensial minus X dx itu sama dengan N faktorial. Ini ada di Pismat sebenarnya. Sehingga bentuk ini coba perhatikan, N-nya itu adalah 1. Jadi N-nya sama dengan 1. Berarti ini nilai ini sama dengan gamma 2. Kan 1 tambah 1 jadi gamma 2. Dan nilai dari gamma 2 adalah 1 faktorial. 1 faktorial kita tahu nilainya adalah sama dengan 1 gitu ya. Terus sehingga kita dapatkan bahwa nilai integral yang atas ini, yang ini nih, nilainya itu sebanding dengan di integral 0 sampai tabel hingga V pangkat 3 eksponen minimal M V kuadrat per 2kt dV ya. Nah, ini menjadi nilainya sebanding dengan setengah 2kt per M pangkat 2. Nah, kita lanjutkan untuk yang pangkat 2 ya. Hasilnya adalah yang ini nih. Yang integral V kuadrat eksponensial minus M V kuadrat per 2kt dV, integralnya 0 sampai tabel hingga, ini nilainya adalah akar V per 4 2kt per M pangkat 3/2. Jadi kalau kita bagikan, kita bagi, jadi ini adalah V rata-rata sebanding dengan setengah 2kt kuadrat gitu ya. Setengah 2kt kuadrat dibagi akar V per 4 kali 2kt pangkat 3/2. Jadi V rata-rata itu sebanding dengan 2 per akar V kali akar 2kt per M, atau V kecepatan rata-rata itu sebanding dengan akar 8kt per PM. Dan ini adalah kecepatan rata-rata. Ya, sebenarnya nilai mutlak dari kecepatan rata-rata. Kenapa? Karena sebenarnya kecepatannya itu kan geraknya acak. Kalau misalnya 3 dimensi, bahkan
bisa banyak tuh kecepatannya itu dan saling mengurangi nanti tuh. Jadi kecepatan rata-rata sebenarnya hanya gambaran sekilas saja tentang kondisi dari assembly, tapi tidak menggambarkan secara keseluruhan. Bagaimana cara untuk menggambarkan keseluruhan? Cara menggambarkan keseluruhan itu adalah kita tidak melihat arah gitu ya, hanya melihat skalar. Kenapa? Karena energi itu kan besaran skalar ya gitu. Cara untuk melihat sebuah sistem ya energinya gitu. Jadi kita ingin tahu nilai skalarnya berapa. Caranya adalah kita cari V kuadratnya yang kita sebut sebagai RMS, root mean square, akar kuadrat. Jadi dikuadratkan dulu baru diakarkan. Jadi kecepatan kuadrat rata-rata, jadi kecepatannya dikuadratkan baru dirata-ratakan, dijumlahkan kemudian dirata-ratakan. Jadi bedanya kalau tadi kecepatan dikalikan partikel kecepatan rata-rata, kalau ini adalah kecepatan dikuadratkan baru dirata-ratakan. Caranya ya ini. Ya, V kuadrat rata-rata itu sebanding dengan integral 0 sampai tak berhingga V kuadrat, berarti ini adalah kecepatan kuadrat kalikan distribusi partikel, kemudian kita integralkan, kemudian dibagi oleh jumlah partikel, ini adalah jumlah partikel. Oke, ya. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan persamaannya seperti ini. Ini coret, ini coret. Ntar dulu, yang ini harusnya nggak ada ini. Ya. Hasilnya adalah V kuadrat kali V kuadrat itu sama dengan V pangkat 4. Ya. Integral hasilnya adalah integral 0 sampai tak berhingga V pangkat 4 eksponensial minus MP kuadrat per 2 KT. Ini adalah jumlah kecepatan kuadrat kali distribusi partikelnya. Kalau ini adalah jumlah partikelnya yang bawah ya. Ini adalah N. Ini adalah penjumlahan V kuadrat kali N lah jumlah partikelnya. Walaupun sebenarnya partikelnya satu-satu dihitung kecepatannya. Kemudian kita integralkan dengan menggunakan teknik yang hampir mirip seperti yang tadi. Ya. Kita dapatkan bahwa ternyata nilai dari yang atas yang V pangkat 4 yang ini nih, itu nilainya sebanding dengan 3 kali akar V per 8 kali 2 KT per M pangkat 5 per 2. Kemudian bagian yang bawahnya itu kan kita sudah tadi udah dapat bahwa nilainya sebanding dengan akar V bagi 4 kali 2 KT per M pangkat 3 per 2. Sehingga kuadrat rata-ratanya bernilai sebanding dengan ini. V akar kuadrat rata-rata sebanding dengan 3 KT per M ya. 3 KT per M. Nah, ini adalah seakan-akan gini. Coba perhatikan bahwa M kali V kuadrat, jadi M-nya pindah ke sebelah sini. Jadi M kali V kuadrat rata-rata itu sama dengan 3 KT. Kalau kita kali setengah kedua ruas, ini adalah setengah MV kuadrat rata-rata itu sama dengan 3 per 2 KT. Ini menggambarkan energi kinetik dari sistem. Nah, oke. Kemudian untuk mengetahui besaran dari kecepatan kuadrat rata-rata, kecepatan secara skalarnya, nah, gitu ya. Kecepatan secara skalarnya bahwa VRMS itu adalah akar dari V kuadrat rata-rata. Jadi ini nilainya pasti selalu positif. Kalau ketika diakarkan maka dia akan selalu menggambarkan kecepatan secara skalarnya. Jadi secara sistem ya, sistem. Maka nilainya adalah akar 3 KT per M. Dan ini menggambarkan dari energi kinetik gitu ya, dari sistem.
Oke. Nah, ketika kita melihat bahwa gerak dari partikel itu acak, ya, karena di dalam assembly kan, misalnya assembly 3 dimensi, kita bisa ingin mengetahui berapa distribusi partikel bergerak pada arah X, berapa distribusi partikel bergerak pada arah Y, arah Z, dan kombinasinya gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita ingin melihat distribusi partikel dalam besaran yang lain hanya dalam satu arah misalnya, maka kita harus uraikan satu persatu ya. Misalnya menggunakan prinsip ini ruang fase gitu ya, bisa ya. Kemudian ketika kita ingin hanya mengetahui pada arah kecepatan X, distribusi partikel pada kecepatan arah X gitu ya, maka kita integralkan sumbu yang lain, misalnya sumbu Vy dan Vx gitu, sehingga nanti pada akhirnya kita akan dapatkan ya bahwa distribusi partikel pada arah X saja itu sebanding dengan jumlah partikel kali M per 2 VKT pangkat setengah eksponensial minus mv kuadrat per 2 kt ya. Jadi itu hanya distribusi partikel pada arah sumbu X pada kecepatan Vx tambah sampai dengan Vx tambah dVx. Jadi hanya distribusi kecil saja gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat ini kecepatannya hanya daerah sini saja, ini dx dVx gitu ya. Ini adalah NV. Hanya pada daerah sini saja kecil gitu. Walaupun ini adalah Vx. Begitu juga kalau misalnya untuk sumbu Y ya, ketika kita ganti aja notasi, ini jadi Y, ini jadi Y, ini jadi Y, ini juga jadi Y. Nah, bagaimana kalau distribusi partikel pada 3 sumbu? Ya tinggal kalikan saja. Jadi NV itu ya, NV itu atau NVX, NVY, NVZ, dVx, dVy, dan dVz itu akan jadi N M per 2 VKT pangkat 3 per 2 eksponensial minus M Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat per 2 kt dVx, dVy, dan dVz. Tinggal kalikan saja, maka kita akan dapatkan distribusi secara keseluruhan gitu ya. Jadi itulah cara untuk menentukan beberapa, atau intinya adalah beberapa aplikasi distribusi statistik Maxwell-Boltzmann ditinjau dalam aplikasinya gitu ya. Aplikasinya diantaranya adalah menghitung kecepatan rata-rata, kemudian kecepatan apa istilahnya, kecepatan maksimum, kecepatan RMS, dan mengubah distribusi kecepatan partikel dalam hanya satu sumbu saja. Misalnya ini untuk yang X, Y, atau Z gitu ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.